kita klik mata publik. Kembali lagi bersama saya Dedida Hasrinsa. Dalam segmen mata publik hari ini kita akan membahas tentang pendidikan. Dalam hal ini khususnya adalah tentang pelajaran bahasa Inggris. Dan hari ini tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Dini. Halo, Kak Dinda. Hi, good evening, Miss Dini. Miss Dinda, how are you today? I'm very good. How are you today, Miss Dini? I am fantastic, thank you. Nama aku Dini. Aku sekarang sedang aktif di salah satu program Karang Taruna RW08 Jati Bening Baru. Itu kita punya yang namanya Jati Bening English Course, Kak Dinda. Jati Bening English Course ini mengadopsi kurikulum dari Oxford, Cambridge, dan National Geographic Learning. Jadi bagaimana caranya anak-anak di sekitar wilayah Jati Bening Baru bisa juga belajar bahasa Inggris dengan kurikulum internasional, tapi sekali pertemuan mereka hanya mengeluarkan 10.000 saja. Mungkin di luar sana kan perbandingan harganya lumayan ya Kak ya. Jadi program dari Karang Taruna ini semoga dapat membantu wilayah Jati Bening Baru khususnya dan wilayah lainnya. Kalau boleh tahu Miss Dini mungkin sudah berapa lama jadi guru bahasa Inggris? Kalau pribadi aku jadi guru bahasa Inggris, aku mengajar dari aku kuliah. Aku kuliah sering ada jam kosong, aku isi dengan nyolong-nyolong ngajar di bimbel. Oke. Dan untuk program Jati Bening English Course-nya sendiri sudah berapa lama? Pertama didirikannya itu Juli 2023, jadi sudah mau 2 tahun berjalan. Alhamdulillah anak-anaknya juga dari yang tadinya nol banget sampai sekarang mereka bisa, ada mungkin anak kelas 2 SD ya, bisa dihitung sampai 1 jutaan. Ya alhamdulillah. Jadi untuk programnya terus berjalan tiap hari ya Miss Dini ya? Iya masih Miss Dinda. Miss Dini mau nanya dong, menurut Miss Dini secara umum apa sih pentingnya bahasa Inggris itu? Pentingnya bahasa Inggris terutama di era sekarang ya Kak Dinda. Kalau sekarang itu kita pertama kali kalau mau perkenalan sama guru, mau masuk SD aja pasti ditanya, sudah bisa berhitung? Sudah. Kalau pakai bahasa Inggris bisa nggak? Gitu kan? Itu kalau kita mau masuk sekolah SD. Kalau kita mau kuliah pasti kita diminta TOEFL-nya udah pernah belum? Udah pernah tes TOEFL, TOEFL-nya dapat berapa gitu kan? Terus juga kalau kita mau masuk pegawai negeri pasti ditanya sertifikat TOEFL juga. Jadi mungkin pentingnya bahasa Inggris ya penting banget gitu kan secara hitam di atas putihnya. Dan juga kalaupun kita mau ngelamar kerja di luar jadi pegawai negeri sipil gitu ya, pasti HRD nanyanya bisa bahasa Inggris dan CV-nya pasti bahasa Inggris yang dilihat duluan. Betul atau enggak nih Kak Dinda? Betul banget sih Di. Jadi selain untuk pekerjaan dan mungkin di sekolah, ada lagi nggak sih? Sebenarnya untuk kepribadi masing-masing ya. Kalau aku menganggapnya penting itu karena kalau pribadi aku, misalnya aku suka traveling. Aku traveling bahasa yang paling dipakai mau kakak ke Jepang, mau kakak ke Cina, mau kakak kemanapun kan pasti untuk pemersatunya kita pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi pentingnya buat aku ya keperluan pribadi aku untuk traveling gitu loh Kak misalnya. Menurut Miss Dini dengan di dunia pendidikan anak sekolah sekarang kan pakai kurikulum, dan kurikulumnya ada kurikulum internasional dan kurikulum nasional. Betul. Menurut Miss Dini perbedaannya apa sih antara kurikulum internasional dan nasional, dan yang mana yang lebih tepat untuk anak Indonesia? Kalau lebih tepat kita jangan ngomongin ke situ dulu karena tiap anak berbeda-beda Kak. Adopsi dengan kurikulum itu beda-beda. Tapi kalau kita ngomongin perbedaan antara kurikulum internasional dengan kurikulum nasional sudah pasti berbeda. Contohnya ya, kalau misalnya kita les di suatu lembaga, ada yang mengutamakan memang dia harus lulus
tes grammar ini gitu kan. Sedangkan ada di lembaga bahasa Inggris yang lain, lembaga kursus bahasa Inggris yang lain mengedepankan, oh enggak, kalau di kita yang penting dia bisa speaking, dia tahu bahwa kita lagi bahas apa, dia jawab pertanyaan dengan baik, itu dia bisa lulus gitu. Ada yang memang lebih mengutamakan speakingnya dulu, ada yang memang lebih mengutamakan writingnya dulu, karena bahasa Inggris itu kan punya 4 elemen ya Kak ya. Ada speaking, ada writing, ada listening, ada reading. Itu keempat elemen itu seharusnya bisa dinilai dengan pembagian yang sama gitu kan. Tapi memang terlihat jelas bahwa di Indonesia ini kebanyakan memang mengadopsinya kita harus bisa writing dulu. Sedangkan keperluan kita adalah untuk speaking di luar sana, untuk bertemu orang, untuk bisa kita berbicara dengan orang asing tapi dengan lancar gitu kan. Kalau misalnya kita hanya latihan di tulisan saja, bagaimana nanti kalau misalnya kita memang dihadapkan dengan orang itu, apakah kita sudah tes diri kita sendiri, kita berani atau enggak nih untuk ngomong gitu kan. Untuk keberanian ngomong, speaking terutama kepada orang lain atau orang asing, menurut Miss ini orang kita tuh sudah bisa belum sih? Sudah berani belum sih? Kalau bisa, pasti bisa dong Kak. Karena belajarnya aja udah per grammar itu dilihat gitu kan. Itu seharusnya sudah bisa ya. Tapi kita ngomong berani atau enggak. Mungkin bukan berani, lebih ke percaya diri atau enggak nih kita ngomongnya. Apa yang sudah kita pelajari ini bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari atau enggak gitu loh. Iya, betul Miss. Karena saya juga beberapa kali menemukan kalau dia katakan dalam di atas kertas nilai bahasa Inggrisnya bagus, tapi ketika dihadapkan dengan orang lain dia tidak bisa ngomong. Betul, banyak banget yang seperti itu. Itu adalah salah satu contoh di mana mungkin ketika dia belajar, selagi dia belajar, dia itu jarang untuk memang jadi kurang didorong sama gurunya. Ayo dong kita speakingnya dilatih lagi dong gitu. Jadi kalau mungkin aku sering banget kalau ngajar, selain aku tanya ini apa, mereka harus bisa spellingnya itu seperti apa, tapi mereka pronunciationnya juga dicek satu-satu supaya itu terlatih, bukan benar ya, tapi terlatih untuk membiasakan diri berbicara bahasa Inggris dan mendengarkan bahasa Inggris gitu Kak. Kalau gitu menurut Miss ini ada saran nggak untuk tenaga pengajar bahasa Inggris kita? Mungkin kalau diambil dari pengalaman aku sendiri ya Kak, kalau yang tepat itu untuk selama ini murid-murid yang aku didik gitu ya, itu mereka habis mendengarkan aku menerangkan sesuatu, terus mereka mencatat gitu ya. Selagi mereka mencatat itu, aku datengin mereka satu-satu. Selain untuk melihat catatannya mereka udah benar atau enggak, aku juga ajak ngobrol mereka, nanya kalau misalnya ini tadi gimana pronunciation, ini namanya apa. Jadi kita selain tulisannya benar, kita juga tahu bahwa oh anak itu tahu bagaimana how to say it in English gitu loh. Pronunciation-nya juga sudah bisa terlatih, cuman dari hal kecil mereka lagi nyatet kita samperin mereka gitu loh. Makanya di program ini, walaupun ini program Karang Taruna yang mungkin dipandang orang kecil gitu ya, tapi justru aku memulai dari yang bisa aku lakukan, yaitu wilayah aku yang kecil dengan jumlah anak yang sedikit gitu, tapi aku mencoba yang terbaik yang bisa aku lakukan. Kalau memang bisa satu kelas tidak lebih dari 5 orang, aku tidak akan lebih dari 5 orang. Jadi fokus aku ngajarin satu persatu, pun aku tahu kekurangan dan kelebihan mereka di mana gitu loh Kak. Oh gitu Miss Dini. Ya mungkin ini juga saran untuk para pengajar yang lain, mungkin bisa dicoba juga ya metode dari Miss Dini yang detail kepada satu persatu anaknya. Kalau cocok ya Kak, kalau cocok. Sambil dilihat juga perkembangan anak muridnya seperti apa mungkin setelah itu, karena kan beda anak, beda metode, beda juga penyerapannya Kak. Gitu. Tapi boleh lah untuk metodenya sedikit dicontoh ya, yang baik nanti bisa lah untuk kita contoh. Dan mungkin jangan takut salah, kunci belajar itu jangan takut salah, jangan takut
juga kita apa ya, ibaratnya kalau misalnya kalau kita malu kita nggak bisa maju gitu loh Kak. Jadi kita harus belajar dengan secara berani, harus berani dan kalau salah belajar dari kesalahan itu. Terima kasih Miss Dini atas kehadirannya hari ini. Thank you so much for coming today. Thank you for inviting me. Okay, thank you so much Miss Dini for coming today. Thank you for inviting me. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa dan pengajar di luar sana. Akhir kata, saya Arinda Hasrinsa dan Miss Dini mengucapkan selamat malam dan